Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Alfarslan. Saya dari kelas TI 2024C dengan NIM 240512404073. Di sini saya sebelumnya mohon maaf, saya melakukan dubbing dari video saya sebelumnya. Saya sebelumnya sempat membuat video tetapi tidak sengaja ke mute, jadi tidak ada suaranya. Di sini saya hanya melakukan dubbing. Ya, saya akan mengerjakan simulasi routing static di Mikrotik menggunakan GNS 3. Ntar saya cepatkan saja. Ini adalah topologi jaringannya ya, yang dicontohkan. Nah, ini adalah topologi jaringannya sudah saya buat. Saya sudah men-start semuanya menggunakan cat ini, tombol ini. Kemudian masuk ke ini, PC sudah di run semua, sudah jalan semua PC 1 2 3 sampai PC 4 ini adalah web server. Kita pertama-tama masuk ke PC 1 dulu. Terus kita atur dulu yang pertama IP untuk setiap PC-nya. Di PC 1 kita masuk ke network connection, kemudian local area connection, get properties, pencet TCP/IP, use the following IP address, dan masukkan IP address-nya seperti ini yang sudah saya buat. Pencet OK, karena saya sudah pernah membuatnya, saya silang saja langsung. Gitu juga di PC 2, 3, dan PC 4 atau web server. PC 2 pencet network connection, local area connection, properties, TCP/IP. Nah, ini adalah IP address ya. Langsung dipencet OK saja, ini saya silang karena sudah pernah membuatnya saya. Nah, masuk ke PC 3. Nah, kita masuk ke properties, TCP/IP. Nah, ini default gateway ya, IP address optimasi ya. Langsung kita silang lagi. Dan terakhir PC 4 atau web server, masuk ke network connection, local area connection, TCP/IP ya, ini masukkan ini IP address optimasi dan default gateway-nya. Nah, seperti ini kita masukkan. Sudah, kita masuk ke PC 1 lagi. Kita ikuti saja seperti yang sudah dicontohkan di router 1 yang pertama. Nah, seperti ini kita masukkan di IP address. Ini masuk ke PC 1. Nah, karena router 1 PC 1 terhubung dengan router 1, kita buat router 1 di PC 1 sini ke Winbox. Tadi pencet IP kemudian address. Nah, ini saya sudah nyetingnya sebelumnya sehingga tampilan bisa terlihat sama seperti ini. Cara menyeting itu pencet tanda plus ini, kemudian addressnya masukkan yang address di contoh, network aja masuk ke network contoh, pencet apply kemudian OK. Dan hasil akan seperti ini, kita masukkan satu-satu. Kemudian di ini juga di router 1 di setting table routing static, kita masuk ke IP kemudian masuk ke menu root. Nah, di sini di AC-nya semuanya sudah otomatis terisi karena kita sudah mengisi IP address ya. Kita sekarang hanya mengisi tambahan di AS-nya saja. Jadi cara nambahkannya adalah pencet plus dan masukkan address ya sesuai yang ada di contoh, dan gateway juga. Kita play OK dan kalau seperti ini. Kalau yang di atas itu sebenarnya untuk jaringan, untuk menghubungkannya ke internet. Jadi untuk setting di skip dulu, ntar saya jelaskan. Masuk ke router 2 itu di PC 3.
masuk ke PC 3 Winbox, dan isi di IP address sama seperti yang dicontohkan, addressnya dan networknya, dan interface juga router 3 harus sama seperti yang dicontohkan. Nah, setelah itu kita masuk ke IP route juga, kita samakan lagi di IP route router 2. PC 3 itu terhubung dengan router 2. Nah, ini DHC-nya tadi sudah sama. Nah, ini mirip DHC-nya dengan apa yang kita atur di IP address ya, sama. Jadi kita hanya perlu nambahkan AS-nya saja. Ini sama sini yang paling atas ini yang AS000/0 kita abaikan saja terlebih dahulu karena routing statik saja, tidak memerlukan itu untuk menghubungkan ke jaringan nanti. Nah, ini kita cara masukkan root yang baru seperti ini, address kita masukkan sesuai yang dicontohkan, kemudian gateway juga, dan hasilnya akan muncul di sini satu persatu. Dan yang terakhir di router 3. Nah, beneran nih sama saja seperti tadi yang ada di router 1 dan 2. Router 3 ini terhubung dengan PC 4 atau web server, ada kita menggunakan di PC 4. Nah, addressnya ini sudah sama semua. Yang atas ini untuk jaringan, nanti saja kita cepatkan. Ini DHS nya juga tadi kita samakan, DHC nya sudah sama, kita tambahkan AS nya. DHS tadi itu untuk jaringan juga, jadi kita hiraukan dulu untuk saat ini, ntar saya jelaskan. Sudah mengatur semuanya sesuai catokan. Kita coba di command prompt untuk menguji apakah routing ketika sudah berhasil. Kita masukkan ping IP web server ini. Kita lihat ini sudah di reply, berarti sudah berhasil. Dan ini untuk melihat rutenya bisa di tracer, dan ini terlihat tracerannya. Ini terhubung ke dari PC1 ke server, ke router 1, mendapat router 3, dan akhirnya sampai ke web server atau PC 4 seperti ini. Kita cepatkan lagi. Sekarang kita ping coba 168.1.253. Oh, ini untuk ke PC 3. Ini sudah di reply, sudah berhasil routing statiknya. Kita mau cek jalannya bagaimana menggunakan tracer. Masukkan lagi IP dari PC 3. Nah, ini sudah terlihat. Pertama dikirimkan ke router 1, kemudian dikirimkan dioper ke router 2 di IP 12.12.12, dan akhirnya disampaikan ke PC 3 yang 92.168.3.253. Ini sudah. Ini sekarang kita coba ping ke PC 2, itu yang 65, sudah di reply, sudah berhasil. Kita lihat jalurnya. Ini hanya dua saja karena dia ada di satu router yang sama, jadi hanya mengirimkan ke router 1, kemudian langsung dikirimkan ke alamat tujuan, yaitu PC 2. Sudah. Nah, seperti ini. Ini dua kali saja kita sudah semua routing statik ya, sudah berhasil semua. Sekarang kita akan menyambungkan ke jaringan supaya kita bisa search sesuatu di misal di Mozilla Firefox, Google, dan lain-lain.
Nah, kita keluar dulu, kita masuk ke Oracle VirtualBox di router OS 3. Di adapter 4 ya, kita ubah menjadi base adapter yang awalnya generic driver. Kenapa di adapter 4? Karena ini di saya masukkan cloud itu ke router 3 nya di bagian Ether 3. Nah, kalau di Genes 3 ini dimulai dari router dari Ether 0, sedangkan dari Oracle VirtualBox dimulai dari 1. Jadi ditambah satu saja di Ether 3 di cloud ke router 3 itu di Ether 3, berarti kita masukkan di adapter 4 di Oracle-nya. Kita ganti jadi bridge adapter. Jika awalnya sudah running, maka di ini saja dimatikan dulu router OS 3 nya, kemudian diganti bridge adapter, kemudian di running lagi. Setelah itu kita masuk ke web server tadi, kita chat DHCP client, kita buat seperti ini di Ether 4 ini. Tambah interface-nya kita ganti jadi Ether 4, kemudian apply terus oke. Kita akan keluar ini IP address seperti ini, dan yang lain-lainnya akan keluar dengan sendirinya. Dan kita di DNS ya, kita centang allow remote request, kemudian pencet OK. Yang saya sudah pernah buatnya, jadi saya silang. Kemudian di firewall lah kita buat juga, pencet tanda plus. Ya, awalnya kita pencet NAT dulu, pencet tanda plus, kemudian general, SRC net, kita pencet di chain-nya. Out interface-nya samakan seperti tadi adapter 4. Ya berarti adapter 4 di sini. Berbeda dengan GNS dari 0, ini dari 1. Kemudian action-nya masquerade, terus kita pencet OK. Kalau saya pencet silang karena sudah pernah dibuat. Kemudian masuk ke IP lagi. Sudah ya ini. Lihat root sekarang kita buat root ya 000, kita masukin di sini address ya 00000. Kita pencet apply terus oke saja, dan akan keluar ini gateway sama seperti yang sudah kita buat di firewall, di DNS HCP client ya, di HCP client addressnya sudah sama. Nah ini kita buat juga yang di PC 1. Nah tadi yang 00 ini kita sesuaikan saja. W1 itu router 1, jadi gateway kita isi 13 sedangkan untuk yang PC 3 karena di router 2 kita masukkan gateway 23 seperti itu. Coba kita sekarang tes di Mozilla Firefox. Nah, ini kita coba tadi. Nah sudah berhasil di Mozilla Firefox ya, ternyata sudah berhasil. Coba lagi di PC 4 sekarang. Tadi di PC 1 kita coba Google bisa masuk tes. Nah ini bisa berjalan internet ya. Sekarang kita akan buat web. Untuk web kita download dulu XMPP menggunakan link yang sudah dikasih ini. Nah ini tadi linknya sudah dikasih, sudah download file XMPP nya. Ini kita buka control panel lah, ini versi 3.1 karena ini menggunakan Windows XP, jadi ini bisa pakai XMPP yang lama biar lebih proper. Kita start sampai berwarna hijau, dan masuk ke Windows Explorer. Kita buka di local disk C XMPP, kita htdocs, ini htdocs, kemudian ke index.html. Kita bisa edit di sini, pencet. Nah ini adalah
tampilan keluaran webnya seperti ini. Ini sih kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, kita save dulu. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini ntar tampilan di webnya. Nah, seperti ini. Kita coba di PC1. Tadi kan XMPP-nya ada di PC4 atau web server. Kita coba di PC1 apakah keluar XMPP-nya di PC1. Pencet http // kita masukkan IP dari PC4 atau web server itu 43.43.431 dan folder ya, filenya index.html tadi. Ini sudah keluar. Web yang ada di PC4 bisa masuk ke PC1, sudah berhasil jadinya ya. Nah, ini sudah berhasil. XMPP-nya sudah berjalan di PC yang berbeda tetapi tetap tersambung. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf sekali lagi karena saya melakukan dubbing karena kan kesalahan teknis ya. Saya lupa menghidupkan mikrofonnya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.